اللهم صل وسلم وبارك عليه يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى محمد سيد القرنين والثقلين والفريقين من حب ومن عدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم العامرون أعظم في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال متهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi wa'ada man intasala amrahu bi sawabihi wa jannatihi wa aw'ada man qala lahu bi narihi wa nikmatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah man tamassaka biha faza bi wahdi. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyun hasallallahu ta'ala bittiba'i. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Fadilatul asyatid wal muallimin, segenap para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, baik yang berada di dalam maupun yang berada di luar, para tokoh, para orang tua, yang mohon maaf, mohon ridho kalau Al-Fakir tidak menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah kehadiran kita pada malam hari ini dalam rangka kita menghadiri pembukaan majlis zikir, baik majlis zikir Ratib Al-Atas dan majlis zikir Asmaul Husna. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini, seandainya ada yang kurang sehat, kurang rezeki jadi sehat. Seandainya ada jamaah yang punya hajat, mudah-mudahan pulang dari sini setelah mengikuti majlis zikir Ratib Al-Atas, majlis zikir Asmaul Husna, mudah-mudahan hajatnya diberikan jalan mudah. Terkhusus guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, yang pertama selaku ketua majlis zikir sekaligus ketua mushola An-Nur Al-Muqarrar Al-Ustaz Dr. Haji Mahfudi Abdullah, yang didampingi dengan beberapa para asatidzah, di antaranya
Ustaz Adi Yusrijal, perwakilan dari Musola Az-Zainab, kemudian Ustaz MID, kemudian Ustaz Sahroni, dan segenap para asatidz lainnya, Ustaz Abdul Hafiz. Mudah-mudahan kehadiran guru-guru kita menyebabkan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ngaji mulainya jam 9 baru mulai, ini benar-benar ngaji namanya. Biasanya orang ngaji jam 9 udah di rumah nih. Ini baru mulainya jam 9 ya, alhamdulillah. Ini benar-benar ngajinya berarti betul ya. Saya tahu Sumedang di dalam kalau pakai AC udah mengkerut. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu sambil makan aja ya. Saya juga nggak lama nih. Cukup 20 menit aja maksimal ngaji. Gitu ya. Ngaji nggak perlu banyak, yang penting dapat akhirnya bawa pulang. Yang penting diamalin. Ngaji nggak perlu banyak, yang penting diamalin. Makanya ada sebuah keterangan dari Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi Al-Battuni, beliau mengatakan man kharaja ilal ilmi yuridu bihi ilma lam yanfa'ul ilmu. Jadi intinya kalau kita datang untuk ilmu, hadiri majlis taklim, tujuannya jangan nyari ilmu, tujuannya ngamalin ilmu. Oleh Imam Nawawi, man kharaja ilal ilmi, siapa yang keluar dari rumah tujuannya untuk nyari ilmu, dia keluar nih ke majlis ilmu, yuridu bihil ilma, yang dia kehendaki dapat ilmu, lam yanfa'ul ilmu, tidak manfaat ilmunya. Kalau nyari. Tapi wa man kharaja ilal ilmi, dan barang siapa yang keluar ke satu majlis ilmu, yuridul amala bihi, yang dia kehendaki untuk mengamalkan ilmunya. Tujuannya untuk ngamalin ilmu. Nafa'ahu qalilul ilmi, maka dia akan diberikan kemanfaatan ilmunya walaupun sedikit. Nah, mudah-mudahan walaupun dikit nih ngaji kita, mudah-mudahan manfaatnya kita amali. Mau yang gimana ya, mau jam 9 mulai. Jadi kita ada ya, alhamdulillah. Yang penting kita amali. Makanya dalam kitab Zubat itu ada keterangan fa'alimun bil ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Dalam kitab Zubat, ilmu itu walaupun dikit yang penting diamali. Kalau ilmu banyak nggak diamalin, ada orang alim ilmunya banyak tapi kagak di. Dalam Zubat, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Kalau ada orang alim yang banyak ilmunya tapi gak dia amalin, maka dia akan disiksa oleh Allah sebelum penyembah berhala. Jadi duluan orang alim disiksa yang gak ngamalin ilmu daripada para penyembah berhala. Kalau penyembah berhala disiksa pantas sekali ya. Ini orang alim disiksa karena gak ngamalin ilmu. Kalau orang ngamalin ilmu berarti dia punya ilmu walaupun sedikit. Tapi kalau ada orang alim belum tentu dia ngamalin ilmunya. Kalau ada orang yang ngamalin ilmu berarti dia punya ilmu. Jadi nggak setiap orang alim itu dia ngamalin ilmu. Makanya kalau ngamalin ilmu, orang alim disiksanya itu qabla ubadil wasan, sebelum para penyembah berhala. Tapi kita jangan langsung ngomong berarti orang alim itu tahqiran lahu, sebuah penghinaan terhadap orang alim. Belum tentu. Bisa jadi itu takriman lahu, sebuah penghormatan juga dari Allah kepada orang-orang sekalipun disiksa.
Karena disiksanya sebelum penyembah berhala. Ibu-ibunya ada ya? Ada. Banyak banget ibu-ibunya kan. Misalkan begini Pak, orang alim yang mengamalin ilmu dalam jumlah itu terangkan disiksanya itu sebelum penyembah berhala. Misalnya ada dua orang ini mau disiksa sama Allah, ya kan? Yang satu duluan, yang kedua tangan, yang kedua yang disiksa. Nah kira-kira ini yang satu nih, misalnya orang alim, yang satu penyembah berhala, yang diduluin yang orang alim, karena ngamalin ilmunya, penyembah berhala belakangan. Kira-kira si penyembah berhala ini yang pas ini dia disiksa. Katakan diguncep gitu kali, tangannya diguncep sama palu. Kira-kira belum di habis ini gua ini. Gua disiksa udah nyer-nyeran kayak dia tuh. Udah sakitnya 2 kali. Jadi tak terima nafsu juga yang diberikan oleh Allah kepada orang alim sekalipun dia disiksa karena tidak ngamalin ilmu. Ya mudah-mudahan ini saya buka begini, mudah-mudahan walaupun ngajinya selesai jam 12 ntar pada semangat nih pulang. Ya kalau nggak jam 12 nih makanan nggak bakal habis kayaknya. Nggak dimakan-makan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ada menghadiri majelis zikir itu punya tujuan, betul ya? Ini bapak-bapak kalau lagi majelis zikir Asmaul Husna atau majelis sholawat di depannya aqua kan dibuka tutupnya. Buat apa itu tujuan? Hah? Ada yang niatnya buat ini saya mau bicara ini nih. Yang mau saya bicara itu boleh. Karena kita bertawasul kepada asma Allah atau kita sholawat bertawasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma keterangan sebuah kitab ternyata penyakit Pak Bu, penyakit yang ada dalam diri kita ini kalau secara garis besar penyakitnya cuma 2. Penyakitnya cuma 1, ada penyakit dalam, 2 ada penyakit luar. Yang dalam ada penyakit hati namanya. Yang kedua ada penyakit abdan, ada penyakit hati sama penyakit jasmani, gitu ya. Dalam sehat semuanya. Kalau dalam sehat ya aja kali. Apalagi punya. Nah makanya pada waktu ini saya ingin buka. Ternyata Bapak Ibu surah Fatihah yang kita hafal. Kita hafal kan Fatihahnya. Surah Fatihah itu yang kita hafal ternyata bukan cuma sebagai rukun min arkanis sholat. Tapi surah Fatihah dalam sebuah kitab yang saya bawa nih, itu ternyata satu solusi untuk penyembuhan dari 2 penyakit. Makanya Al-Fatihah itu 5 quri alahu. Kita baca Fatihah sesuai apa yang kita niatkan. Kalau kita ketemu orang soleh, ya Allah bawa kita doain anak saya nih, pasti baca Fatihah. Atau orang yang baru pulang haji bawa air jam-jam. Air jam-jam juga tuh 5 suri balahu. Minum air jam-jam itu sesuai dengan yang diminumnya buat apa? Kalau buat obat insya Allah jadi sembuh. Kudu yakin, betul ya? Baca Fatihah niat yang sebut nanti sembuh. Cuman harus ya. Kalau kita kan boleh baca Fatihah mulu gak sembuh ya. Jangan salahin Fatihahnya. Fatihah mah itu firman Allah. Nggak ada. Namanya nggak manjur nggak ada. 2 kemungkinan kalau baca Fatihah nanti nggak sembuh. Bisa karena apa ya? Niat yang bacanya kurang ikhlas. Bisa juga keyakinannya kurang. Nah, makanya ternyata surah Fatihah itu bisa menjadi solusi untuk penyembuhan 2 penyakit. Pertama,
penyembuhan penyakit apa? Syifaul qulub. Fatihah itu bisa menjadi penyembuhan penyakit hati. Penyakit hati apa aja ya? Tadi terangin kan. Kalau saya terangin semua nih, 12 bulan. Kira-kira setuju Pak ya? Yang kedua, surah Fatihah juga bisa menjadi solusi bagi penyembuhan sifaul abdan, penyakit jasmani. Penyakit hati bisa disembuhkan dengan surah penyakit badan juga bisa disembuhkan dengan surah Al-Fatihah. Yang perlu kita ketahui, dua jenis penyakit ini yang saya katakan tadi. Pertama ada penyakit hati sama penyakit badan, kan pasti ada sumbernya itu. Orang sakit pasti ada sumbernya kan? Sumber dari penyakit itu ada nggak? Nah, dua penyakit ini sebenarnya sumbernya ada. Ternyata Bapak Ibu, dua sumber penyakit hati dan penyakit jasmani atau badan itu adalah fa inna madar tilalil qulubi wa asqamiha ala aslaini. Yang menjadi dasar, yang menjadi sumber munculnya adanya penyakit hati atau penyakit badan itu sumbernya dua. Kalau penyakit hati sumbernya itu hati dan badan sumbernya dua. Pertama, penyakit hati dulu. Penyakit hati itu sumbernya dua. Pertama, fasadul ilmi. Orang muncul penyakit hati dalam dirinya, sumbernya yang pertama fasadul ilmi, karena rusaknya ilmu dalam dirinya. Ilmunya rusak. Ilmu bisa rusak Pak, bayangin aja Pak. Ini dengerin Bang Antuk sih. Penyakit hati itu sumbernya dua. Yang pertama, sumber penyakit hati itu fasadul ilmi, karena rusaknya ilmu yang dia miliki. Jadi, itu bisa muncul penyakit hati. Jadi fa inna madar tilalil qulub, maka sesungguhnya dasar atau sumber gangguan hati dan penyakit hati itu dua sumbernya. Satu karena rusaknya ilmu, fasadul ilmi. Yang kedua karena apa? Wa fasadul qasdi, rusaknya niat. Orang kalau ngaji dari ilmu, niatnya bukan semata-mata karena ngamalin ilmu, bukan semata-mata karena mencari ridho Allah, hatinya bisa rusak. Gua ngapain ngaji di musola antum? Emang saya mampu juga karena gua juga beli nama gua. Besok gua nggak datang nanti situ. Cuma karena tidak disebutin nama. Nah, ada dari sini bilang. Itu kan ada nama. Karena fasadul qasdi, karena tujuannya niatnya cuma pengen disebut, pengen dihormati. Hati itu gitu. Ya, juga begitu ya. Rusaknya ilmu sama rusaknya tujuannya. Mudah-mudahan tujuan kita sengaja ini mati zikir bulan depan berarti penuh lagi kayak begini nih. Karena tujuannya semata-mata benar-benar ingin mengamalkan ilmu, dan tujuan kita semata-mata mencari ridho Allah. Mau siapa kek yang aja disebutin kek nama kita, diengongin kek nggak diengongin kek Bapak Ibu, pokoknya tujuan kita mencari ridho Allah kita. Jadi untuk menghindari penyakit hati itu kita berupaya semaksimal mungkin agar hati kita ini, agar ilmu kita ini tidak rusak. Oh, kalau rusak bahaya, munculnya penyakit hati. Penyakit hati itu kayak tadi, ya kan? Nggak diimamin, atau nggak diimamin, ya nggak diopenin, atau apa lagi? Atau tujuannya rusak.
Tujuan ngajinya bukan semata-mata ingin menuntut ilmu, ingin mengamalkan ilmu, atau tujuannya bukan semata-mata mencari ridho Allah. Kondisi saya lihat kayaknya mencari ridho Allah semua nih. Kelihatan soalnya. Antum dari antumnya, makanan dari nyolek seminggu. Ya kalau ngaji bola di mandi bola tuh kalau ngaji makan bukan makan aja. Ini antum banget karena hatinya pada bagus. Nah, penyakit hati dan penyakit badan ini penyakit yang sangat berbahaya. Pertama penyakit hati. Ini baru penyakit hati, ini belum penyakit badan. Penyakit hati itu yang munculnya karena rusaknya ilmu, tadi yang dua karena rusaknya tujuan. Wa fasadul ilmi, ketika ada seseorang rusak dalam ilmu pengetahuannya, maka dia akan mendapatkan satu penyakit yang mematikan. Itu ada simpulin, kalau orang ilmunya rusak, dia akan mendapat satu penyakit lagi, penyakitnya yang mematikan. Penyakit yang mematikan karena fasadul ilmi itu, yang merusaknya ilmu itu adalah apa? Abdolal, sesat. Makanya cari ilmu, kita kadang-kadang guru-guru kita suruh lihat dulu gitu kan, gurunya di mana supaya supaya jelas. Ya, orang yang merusak ilmunya maka akan muncul penyakit yang mematikan, namanya penyakit abdolal, penyakit sesat. Nah, makanya alhamdulillah kalau di sini sih banyak orang-orang soleh, banyak orang-orang alim. Ya kan? Kita datang ngaji itu tujuannya supaya kita mendapatkan petunjuk jalan yang benar, ya kan? Sholat bagaimana, ngaji bagaimana, supaya hati kita nih nggak ada penyakitnya bagaimana. Itu kan semua ada kita peroleh di majlis-majlis ilmu. Jadi kalau rusaknya ilmu itu munculnya kesesatan. Yang kedua, wa fasadul qasdi, kalau rusaknya tujuan, niatnya nggak benar, dia datang ke satu majlis itu, penyakit yang mematikan itu yang muncul adalah al-ghadab. Apa ghadab? Mau marah mulu. Ya kayak tadi, mau ngambek mulu, mau emosi mulu. Ya, karena tujuannya rusak. Contoh begini ngaji atau kita datang kemana aja kalau merasa nggak diopenin, ngambek marah. Kayaknya kayak sepele, munculnya penyakitnya dengan cuma karena itu. Orang punya penyakit hati itu bukan karena kebacok, bukan. Tapi karena apa tadi? Karena rusaknya ilmu dan rusaknya tujuan. Rusaknya ilmu akan muncul penyakit abdolal, kesesatan. Kalau rusaknya tujuan akan muncul penyakit al-ghadab. Nah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita ketika kita datang ke majlis-majlis ilmu, kita berupaya semaksimal mungkin agar kita bisa memperbaiki tasbihatul amal. Kalau majlis tasbihatul amal itu, majlis amal itu pembersihan amal-amal, bersih dari hati kita bersih. Tujuannya, wah itu ya ngaji aja. Nanti yang mengajar siapa kek, gitu kan? Ya kan? Mau ada makanan kek, nggak ada makanan kek, yang penting kan? Jadi begitu aja. Orang tua kita kan dulu begitu, dulu ya. Iya, orang tua kita dulu ngaji aja, nggak pakai macam-macam, ya kan? Tapi karena yakin dengan gurunya, alhamdulillah, ya kan?
kita yang ngaji di mana-mana belum mampu mewakafkan sebidang tanah untuk musola untuk masjid, orang tua kita yang cuma ngajinya ngaji kalau assalamualaikum warahmatullahi, tapi mampu mewakafkan sebidang tanah untuk masjid atau musola, kita yang ngaji mana belum berani gitu, betul ya? Di musola ini apa yang keluarga wakafnya? Coba nih kalau jadi kontrakan ini, luar petak ini, ya kan? Kenapa? Karena punya keyakinan pembukaan di Kemah Matahari Sekda dari Sekda tetapi jam 8 langsung undangan ke Cilokong lagi karena kiai banyak yang berarti acara refreshing aja di tadi di Cilokong, acara apa sih ya, mancing bersama, mancing gratis semua, jadi dua dari jalan naim semua kalau naim ada semua tadi di mampu ini sekarang buat semuanya ada. Saya pulang duluan, nah saya ingat nih jam 1:30 saya pulang, yang penting tidur dikit. Saya ingat ini berdoain ke persoalan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sedikit ada manfaatnya. Mudah-mudahan para jamaah yang ikut hadir pada malam hari ini mudah-mudahan segala hajat dikabulkan oleh Allah. Al-Fatihah. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahli